Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Indasari, kelas IP 6A, ingin sedikit menjelaskan bagaimana itu siklus penyusunan APBN maupun APBD. Nah, yang pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu siklus APBN. Nah, siklus APBN adalah masa atau jangka waktu mulai anggaran negara disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Nah, pengelolaan APBN ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu tahap perencanaan dan penganggaran APBN. Yang kedua itu pembahasan APBN. Yang ketiga itu penetapan APBN. Dan yang keempat itu pelaksanaan APBN. Yang kelima pelaporan dan pencatatan APBN. Dan yang terakhir itu pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tahap-tahap yang pernah saya jelaskan tadi, yang pernah saya sebutkan tadi. Nah, tahap pertama itu perencanaan dan penganggaran. Nah, tahap ini merupakan tahap menyiapkan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh pemerintah disiapkan oleh pemerintah, BPS, dan Bank Indonesia. Kegiatan perencanaan ini dilakukan oleh Kementerian Negara atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah atau RKP dan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga. Penyusunan rencana kerja Kementerian Negara atau lembaga untuk periode 1 tahun dituangkan dalam RKA KL. Untuk selanjutnya, petunjuk teknis penyusunan RK atau KL ditetapkan setiap tahun melalui keputusan Menteri Keuangan. Baiklah, kita ke tahap kedua yaitu pembahasan APBN. Nah, kegiatan pembahasan antara kementerian lembaga selaku Chief of Operation Officer dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer dan Menteri Perencanaan dihasilkan rancangan undang-undang APBN dan nota keuangan. Selanjutnya dilakukan pembahasan RUU APBN antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masuk dari DPD. Pembahasan RAPBN ini antara pemerintah dengan DPR diawali dengan pidato Presiden menyampaikan RUU APBN tahun anggaran yang direncanakan beserta nota keuangannya. Untuk nota keuangan dan RUU APBN, Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato pada pekan ketiga Agustus dalam rapat paripurna DPR RI. Nah, dalam pembahasan ini DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang APBN. Baiklah, kita melangkah ke tahap ketiga yaitu penetapan APBN. Nah, setelah mempelajari nota keuangan dan RUU APBN yang disampaikan oleh Presiden, masing-masing fraksi memberikan pemandangan umum atas RUU APBN beserta nota keuangannya. Nah, setelah itu APBN yang telah ditetapkan dengan undang-undang rincian pelaksanaan APBN ini dituangkan lebih lanjut dengan peraturan Presiden tentang rincian APBN. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberitahukan kepada menteri atau pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara atau lembaga. Setelah itu, menteri pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian, lembaga, atau negara yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam peraturan Presiden tentang rincian APBN. Baiklah, kita ke tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan APBN. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh pemerintah keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh pemerintah keuangan disampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga, badan BPK, gubernur, direktur jenderal anggaran, Direktur Jenderal Pembendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Pembendaharaan terkait kuasa bendahara umum negara terkait dan kuasa penggunaan anggaran.
Baiklah, kita melangkah ke selanjutnya, yaitu pelaporan dan pencatatan APBN. Nah, bersamaan dengan tahapan pelaksanaan APBN dan bendahara umum, pelaporan dan pencatatan sesuai akuntansi pemerintah, sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat yang terdiri atas laporan realisasi anggaran neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan Kementerian Negara Lembaga disusun oleh Menteri Pimpinan Lembaga, disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian Menteri Keuangan menyusun rekapitulasi laporan keuangan seluruh instansi Kementerian Negara. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara juga menyusun laporan arus kas. Semua laporan keuangan tersebut disusun oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. Sebagai wujud laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan kepada Presiden dalam memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Dan tahap terakhir yaitu tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Nah, semester dan anual atas LKPP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK melakukan pemeriksaan dan LKPP yang telah diaudit oleh BPK tersebut disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui. Nah, itulah tadi beberapa tahap siklus penyusunan APBN. Dan kita melangkah ke yang selanjutnya, yaitu siklus penyusunan APBD. Yang pertama itu ada penyusunan RAPBD. Nah, penyusunan RAPBD ini terdiri dari beberapa. Yang pertama itu kebijakan umum APBD, yang kedua prioritas dan pagu anggaran sementara, dan yang ketiga itu rencana kerja dan anggaran SKPD, dan yang keempat penyiapan Raperda APBD. Baiklah, kita melangkah ke selanjutnya, itu tahap penetapan APBD. Nah, tahap penetapan APBD ini terdiri dari beberapa. Yang pertama itu penyampaian dan pembahasan Raperda tentang APBD. Yang kedua itu persetujuan Raperda tentang APBD. Yang ketiga itu evaluasi Raperda tentang APBD dan Perda tentang penjabaran RAPBD. Dan yang keempat itu penetapan pada Perda tentang APBD dan Perda tentang penjabaran APBD. Baiklah, kita menuju ke tahap selanjutnya, yaitu pelaksanaan APBD. Nah, pelaksanaan APBD ini terdiri dari beberapa. Yang pertama, penyiapan dokumen pelaksanaan APBD. Yang kedua itu pelaksanaan anggaran pendapatan daerah. Dan yang ketiga itu pelaksanaan anggaran belanja daerah. Dan yang keempat, pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah. Baiklah, kita menuju ke tahap selanjutnya, yaitu laporan realisasi semester 1 pelaksanaan APBD. Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBD, Pemda menyampaikan laporan realisasi semester 1 dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya kepada DPRD pada akhir bulan Juli tahun bersangkutan. Nah, kita menuju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap perubahan APBD. Nah, tahap perubahan APBD ini, Pemda mengajukan Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Persetujuan DPRD terhadap Raperda paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan berakhir. Dan tahap yang terakhir, pertanggungjawaban APBD. Nah, pertanggungjawaban di tingkat SKPD ini selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana yang berat tanggung jawabnya. Kepala SKPD ini memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Baiklah, itu tadi beberapa siklus penyusunan APBN maupun APBD. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.